Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Khol. Bagaimana kabarnya pagi ini Bu Ida? Alhamdulillah sehat. Bu Khol gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke Bu Ida, terima kasih loh ya. Hari Iya. Minggu lagi weekend sama keluarga, tapi masih sempat menerima undangan istimewa ini. Wih, istimewa. Iya, soalnya gini loh Bu Ida. Saya tuh lihat itu beberapa hari ini saya lihat Bu Ida itu kok nggak seperti biasanya gitu loh. Biasanya tuh kalau datang ke Hmm. sekolah kan assalamualaikum gitu ceria gitu kan. Terus beberapa hari ini saya lihat itu kok agak-agak diem gitu loh, nggak seperti biasanya lah, kan diem-diem banget gitu nggak, tapi nggak seperti biasanya gitu. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu Ida, apa ada yang bisa saya bantu dan mungkin apa yang Bu Ida inginkan gitu ya dari hasil diskusi kita hari ini, yang ingin dicapai nanti apa sih setelah kita melakukan diskusi ini Bu Ida? Iya Bu Khol, terima kasih Bu Khol tuh apa ya, perhatian sekali gitu. Iya sebenarnya Bu Khol saya punya masalah. Ini masalah wali murid sama anak-anak murid saya ini loh. Kok sudah berapa hari, sudah berapa minggu, hampir 2 minggu, kok belum mengumpulkan tugas. Terus saya ajak untuk gimit itu nggak direspon. Setelah itu terus saya WA by phone itu bilang seperti ini, maaf saya belum bisa mengumpulkan tugas karena masih belum dikerjakan sama anak saya masih sibuk, kerjaan saya menumpuk, saya nggak bisa ada waktu, saya tuh kerja dari pagi sampai malam tidak ada berhentinya, makanya saya nggak bisa datang ke sekolah, maaf ya Bu. Nah itu sih responnya seperti itulah, saya tuh akhirnya bingung, ya opo yo guru wali murid ini ya kira-kira solusinya apa, saya sampai bingung seperti itu, makanya satu kadang denger apa oh iya gitu lah, seperti itu loh Bu Hol masalahnya sebenarnya. Oh iya Terus iya apa ya Bu Hol solusinya, kira-kira Bu Hol punya solusi nggak kok solusi iya apa Bu iya. Hol? Oke oke. Baik Bu Ida, boleh nggak diceritakan bagaimana sih proses pembelajaran Bu Ida selama PJJ ini? Mungkin terkait dengan materi-materi yang Bu Ida berikan kepada anak-anak. Bagaimana respon wali murid gitu? Apakah mereka merasa keberatan dengan materi-materi yang Bu Ida berikan atau bagaimana? Kemudian apakah Bu Ida melakukan jimit ya Bu Ida ya? Pakai Iya. jimit juga kadang ya, kadang eh, Mm-mm. ini sama wali murid gitu ya. Nah, sebelum Mm. melakukan jimit itu apakah Bu Ida ada konfirmasi dulu sebelumnya dengan Bu Ida melalui WhatsApp grup atau gimana terkait dengan apa namanya, kendala dari masing-masing wali murid itu kan berbeda-beda, mungkin ada yang sibuk kerja ataupun karena mungkin punya masalah lain atau gimana Bu Ida? Iya, Bu Hol, terima kasih. Sebenarnya kalau masalah materi, saya perhatikan dan saya tanya langsung kepada wali murid itu, mereka responnya positif. Saya tanya kira-kira kesulitan apa enggak. Terus kira-kira setelah saya berikan materi ini, apa sih kira-kira mereka kekurangannya apa, kelebihannya apa. Saya tanya langsung ketika bertemu dengan mereka, kadang juga by phone ataupun by WA. Mereka bilang, tidak kok Bu, ini tidak sulit, materinya sangat mudah dan saya bisa mengajarkan ke anak-anak dan anak-anak juga suka lah. Makanya dari situ, makanya kok ada beberapa wali murid, ada beberapa gitu kok nggak ngumpul no tugas, kok nggak mau apa kesulitannya, apa memang kesulitan dari materi yang saya berikan atau mereka nggak bisa apa. Ternyata saya tanya, kenapa kok nggak bisa belum mengumpulkan tugas, kenapa kok tidak bisa mendampingi, ternyata karena kesulitannya mereka tidak ada waktu karena mereka harus bekerja. Terus kalau masalah Google Meet ya Bu, kalau Google Meet memang sebelumnya saya memang memberikan mereka wali murid itu opsi kira-kira bisa nggak kita mengadakan Google Meet biar anak-anak bisa ketemu langsung meskipun melalui daring saya gitu. Mereka ternyata bilang, ya Bu bisa, hampir itu kalau dihitung persenan itu mungkin 80% mereka mengikuti. Nah dari situlah
selain mereka mau, dan saya juga memberikan mereka kesempatan untuk memberikan kira-kira kapan ya. Mereka akhirnya jawab, Bu, kalau gimana kalau hari Sabtu jamnya jam 10 lah, mereka sudah ngasih semuanya, ternyata setujunya jam segitu ya Bu Hol. Terus akhirnya saya buat link, setelah itu saya sebarkan, mereka alhamdulillah dari berapa murid itu yang masuk hampir 80% atau 90% lah yang nggak ikut, cuman 1-2 anak yang memang yang saya curigai seperti tadi itu, karena tidak mengumpulkan tugas, terus tidak merespon apa yang saya tanyakan, tidak ada umpan balik gitu loh. Maksudnya saya tanya apa, tidak ada jawaban. Saya inginnya apa, tidak ada jawaban. Padahal saya sudah memberikan opsi kalau memang belum bisa mendampingi putra-putrinya, monggo datang ke sekolah, karena Bu Guru ada di sekolah dari hari Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 10, jam setengah 11 atau jam 11 Bu Guru selalu ada di sekolah. Dan kalau memang Ananda kesulitan dalam pembelajaran daring ini, saya memberikan opsi untuk mengajari anak yang kesulitan itu. Nah, itu dan dari yang saya berikan itu ternyata juga tidak direspon. Saya juga merasa kesulitan apa ya sebenarnya gitu. Maunya seperti apa sih gitu. Gitu loh Bu Hol. Menurut saya seperti itu. Kalau permasalahan saya dan juga solusinya ya yang saya pikirkan yang awal juga seperti itu. Oke. Gitu Bu Hol. Iya. Berarti kalau boleh saya simpulkan, sebetulnya wali murid itu tidak merasa keberatan ya dengan materi-materi yang Bu Ida berikan. Kemudian anak-anak juga tidak merasa keberatan seperti itu ya. Dan dari beberapa kelas itu 80% sebetulnya ya mereka sudah merasa enjoy lah dengan materi-materi yang Bu Ida berikan gitu. Berarti hanya ada sedikit ya, hanya ada 20% gitu ya dari 8 dari jumlah 20 murid Bu Ida yang ada di kelas itu, hanya ada beberapa persen saja yang merasa mungkin mereka sibuk gitu ya, akhirnya belum bisa membersamai, mendampingi putra-putrinya belajar, dan akhirnya penyerahan tugasnya itu kadang-kadang terlambat, bisa dikata seperti itu, begitu ya Bu Ida? Iya, terlambat. Tapi mungkin kalau terlambat sih tidak apa-apa Bu Hol, saya masih berikan keringanan. Masalah pengiriman tugas ataupun apa itu masih saya berikan keringanan. Tapi kalau sampai 3 minggu, 2 minggu, kok kenapa gitu loh, maksudnya tanda tanya menurut saya itu tanda tanya. Iya. Berarti intinya hanya 20% aja lah dari kelas itu yang mengalami kendala seperti itu. Nah, dari permasalahan itu selama ini apa yang sudah Bu Ida lakukan ya untuk yang 20% orang yang belum bisa membersamai putra-putrinya belajar di rumah itu, selain tadi yang sudah disampaikan Bu Ida tadi itu? Oke, yang selama ini sudah saya lakukan adalah pertama adalah bertanya kira-kira apa kesulitan ayah dan ibu, kenapa tidak bisa mendampingi. Yang kedua, mungkin saya akan memberikan solusi untuk mereka yang kesulitan tadi ya Bu Hol, kayak sepertinya memberikan, mungkin kesulitan mereka adalah yang pertama, saya pernah bertanya itu kehabisan kuota Bu Hol. Nah, makanya mereka tidak bisa mengumpulkan tugas seperti daring itu, mungkin melalui foto ataupun video ataupun voice note itu nggak bisa karena kuota yang pertama. Terus HP berbagi dengan kakaknya itu. Terus yang ketiga itu masalahnya adalah pertama terlalu sibuk bekerja karena mereka kebanyakan berdagang ya Bu Hol. Nah, mereka tuh pedagang makanan dari pagi sampai malam itu buka terus. Jadi mereka untuk mendampingi putra-putrinya merasa kesulitan. Nah, terus solusi saya bilang kalau memang Bapak Ibu kesulitan mendampingi putra-putrinya, monggo datang ke sekolah, saya bilang gitu. Oh, gitu.
Oke Bu Ida, luar biasa, Masya Allah. Sekarang Bu Ya. Ida sudah tahu nggih permasalahannya Bu Ida itu seperti apa, kemudian cara penyelesaiannya bagaimana, seperti itu. Nah, sekarang kalau boleh tahu nih dari beberapa hal yang sudah Bu Ida lakukan itu tadi, solusi-solusinya seperti itu, mana sih yang lebih prioritas pertama kalau menurut Bu Ida seperti itu? Gimana Bu Ida? Bisa diceritakan? Hmm. Ya, terima kasih Bu Vol. Kalau menurut saya yang lebih diprioritaskan itu yang 20%. Kalau yang 80% kan sudah, menurut saya sudah lengkap, komplit karena orang tua sudah mendampingi, mereka sudah tahu pembelajarannya selama masa PJJ ini. Nah, sedangkan yang 20% itu kebanyakan tertinggal. Materinya itu juga tertinggal, bahkan mereka juga jarang mengumpulkan tugas, untuk kegiatan foto-foto pun tidak ada. Lah, yang 20% ini saya berharap bisa mengikuti yang 80%. Nah, saya khawatir kalau yang 20% ini tidak bisa mengikuti nantinya kalau seumpamanya ke, kebijakan pemerintah sudah diperbolehkan tatap muka, nanti saya khawatir mereka akan tertinggal dengan teman-temannya yang sudah terlebih dahulu menyelesaikan materi-materi yang sebelumnya yang sudah saya ajarkan. Ya, lah karena yang 20% ini saya ingin memacu dengan memberikan bimbingan, mungkin jika orang tuanya bersedia untuk belum bersedia untuk membawa putra putrinya ke sekolah, seumpamanya mereka bersedia, ya alhamdulillah. Kalaupun tidak bersedia, insya Allah saya akan datang langsung ke tempat rumahnya. Mungkin apa sih kendala, kenapa kok sampai sekarang belum bisa mengumpulkan tugas, terus kenapa orang tuanya tidak begitu respon dengan apa yang kegiatan yang telah dilaksanakan di sekolah oleh guru. Itu mungkin saya akan lebih memprioritaskan, karena kalau seumpamanya kegiatan tadi BJJ-nya sudah berakhir atau kegiatan tatap mukanya dilaksanakan di sekolah, nah tatap muka kan jelas di sekolah, itu saya khawatirnya mereka ketika kita sudah teman-teman sudah mengikuti, sudah bisa baca doa, baca, menulis, membaca, terus apapun kegiatan yang sudah dipelajari selama PJJ, sedangkan yang 20% itu jarang mengikuti, saya khawatir mungkin istilahnya kalau kita sebutkan nantinya mengganggu atau bisa juga jadi troublemaker bagi teman-teman yang ingin belajar, atau bisa juga mereka jadi minder. Itu salah satu apa negatifnya, mereka minder, kenapa sih teman-temanku kok pinter, saya kok nggak bisa. Lah itu kan salah satu masalah juga. Nah, daripada seperti itu, mungkin dari awal ini saya ingin membuka kesempatan bagi orang tua yang tadi para wali murid yang tidak peduli ataupun jarang mengumpulkan tugas itu. Nah, itu mungkin yang saya akan prioritaskan. Mungkin mereka kalau memang mereka tidak sanggup untuk datang ke sekolah, mungkin akan kami datang ke rumahnya, mungkin begitu. Nah, itu mungkin yang saya akan prioritaskan. Ya, ya, subhanallah, luar biasa loh Bu Ida. Saya senang sekali dengan hasil capaian diskusi kita hari ini. Bagus sekali solusi-solusi yang sudah Bu Ida temukan gitu. Nah, sekarang untuk sebagai komitmennya itu, langkah ke depannya, rencana apa yang akan Bu Ida lakukan untuk menjalankan rencana-rencana tadi yang sudah Bu Ida sudah Bu Ida temukan solusi-solusinya. Mungkin ada siapa sih nantinya yang akan bisa membantu Bu Ida dalam melaksanakan rencana ini gitu Bu Ida. Boleh diceritakan gitu Bu Ida. Oh ya, terima kasih. Untuk komitmen ini kan saya awali untuk dari materi yang sudah saya berikan kepada wali murid itu, yang mungkin yang ada di sekitar rumah mereka yang tidak memberatkan, dan wali murid pun sudah sangat nyaman dan suka dengan kegiatan kita selama ini. Selain itu juga tidak akan luput jika saya mungkin akan teledor juga Bu Hol kalau semuanya tidak ada yang mengingatkan dengan komitmen saya. Mungkin yang akan saya tunjuk untuk menjadi pengingat dan dari komitmen saya ini tiada lain adalah guru-guru
teman-teman sesama guru. Dan ada lain adalah Bu Lila sama Bu Uut yang sesama-sama guru TKA gitu. Mungkin mereka beliau-beliau lah yang mungkin akan sama-sama mengingatkan, saling ingat satu sama lain jika kita ada yang kurang, ada tuh yang lebih ataupun yang semuanya kita, oh ini ternyata yang lebih baik seperti ini, oh ini yang salah, ini nggak baik lah, mungkin seperti itu, saling mengingatkan mungkin dari situlah mungkin kita akan berjalan beriringan gitu. Iya, subhanallah Bu Ida, berarti apa namanya, perlu menjalin kolaborasi antar sesama teman, terutama untuk yang kelompok A. Bukan tidak mungkin lagi mungkin juga dengan teman-teman yang lain gitu ya Bu Ida ya. Luar biasa Bu Ida, mudah-mudahan apa yang akan direncanakan Bu Ida nantinya bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Kemudian orang tua juga semakin semangat membersamai putra-putrinya belajar dari rumah. Kemudian anak-anak juga potensinya nanti akan semakin melejit seperti itu ya. Oke, sukses ya Bu Ida dan teman-teman kelompok TKA. Terima kasih ya Bu Ida ya waktunya. Ya, terima kasih Bu juga Bu waktunya. Jadi rasanya plong di hati, kayak ada ada ya masalah yang mengganjal di hati, kenapa kok kayak gini rasanya. Nah, sekarang saya tahu kira-kira masalah saya apa, solusinya gimana. Sekarang yang ganjal di hati rasanya hilang gitu Bu Hol. Nah, terima kasih ya Bu Hol ya. Sama-sama Bu Ida, terima kasih ya. Oke, assalamualaikum Bu Ida. Ya, sama-sama Bu.